Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar soal-soal untuk latihan asas semester gasal, materi teks deskripsi untuk kelas 7. Soal pertama, perhatikan kutipan teks berikut. Di Pantan Terong, dengan ketinggian 1.830 meter di atas permukaan laut ini, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Berdasarkan kutipan tersebut, objek yang dideskripsikan terletak di daerah A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Lembah, D. Pantai. Soal nomor 2. Perhatikan kutipan teks berikut. Teluk Lumba-Lumba merupakan objek wisata yang ada di Lampung. Tepatnya terletak di daerah Pekon Segala Negeri, Kecamatan Kelumba, Kabupaten Tanggamus. Jarak tempat wisata ini dari pusat kota Lampung yaitu sekitar 7 km. Perjalanan dari pusat kota Lampung kami mulai tepat pukul 7 pagi dan kami sampai ke Teluk Lumba tepat pukul 10 dengan mengendarai mobil. Teluk Lumba-Lumba ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Alasan mereka ingin berlibur di teluk ini karena ingin menyaksikan secara langsung pemandangan laut lepas yang sangat indah. Berdasarkan kutipan tersebut, perjalanan dari pusat kota Lampung menuju Teluk Lumba-Lumba ditempuh dalam waktu A. 3 jam, B. 4 jam, C. 5 jam, D. 6 jam. Soal nomor 3. Perhatikan kutipan teks berikut. Wisata alam Pangandaran tak pernah sepi dari pengunjung, terutama saat libur panjang tiba. Para pengunjung bermain pasir, berenang, berkeliling objek wisata yang terdapat di sana, atau sekedar berfoto dengan berlatarkan pantai. Itulah Pantai Pangandaran. Rasanya kami ingin berlama-lama menghabiskan waktu bersama keluarga di tempat seindah ini. Perasaan yang tergambar pada diri penulis blog setelah mengunjungi Pantai Pangandaran tersebut adalah A. Menyesal, B. Merasa rugi, C. Puas, D. Kecewa. Soal nomor 4. Perhatikan kutipan teks berikut. Pantai Pangandaran merupakan objek wisata yang terkenal di Jawa Barat. Pantai ini terletak di daerah timur Jawa Barat. Pantai ini menyuguhkan pemandangan yang indah. Pasir hitam dan airnya jernih terhampar luas sejauh mata memandang. Pemerintah daerah sudah lama titik-titik tempat ini sebagai destinasi wisata di Jawa Barat. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam kutipan tersebut adalah A. Mempromosikan, B. Mempromokan, C. Mempromokan, D. Mempromosikan. Soal nomor 5. Perhatikan kutipan teks berikut. Wisata alam ini tak pernah sepi dari pengunjung, terutama saat libur panjang tiba. Para pengunjung bermain pasir, berenang, berkeliling objek wisata yang terdapat di sana, atau sekedar berfoto dengan berlatarkan pantai. Tak lupa, para pengunjung juga dapat membeli berbagai barang-barang kerajinan yang dibuat oleh warga setempat sebagai cindera mata. Kata yang digunakan untuk menyebut orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan adalah A. Pengrajin, B. Kerajinan, C. Perajin, D. Rajin. Soal nomor 6. Perhatikan kutipan teks berikut. Dari ketinggian 1.830 meter di atas permukaan laut,
kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Keadaan yang tergambar dalam kutipan tersebut adalah A. Pemandangan alam yang gersang, B. Pemandangan laut yang luas terhampar, C. Pemandangan alam yang sangat memukau, D. Pemandangan alam yang penuh dengan pemukiman penduduk. Soal nomor 7. Perhatikan kutipan teks berikut. Kalimat pertama, oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Kalimat nomor 2, pokoknya rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kalimat nomor 3, kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Kalimat 4, wow, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus kesini lagi. Kalimat yang mengungkapkan rasa puas dalam kutipan tersebut adalah A1, B2, C3, D4. Soal nomor 8. Perhatikan kutipan teks berikut. Kalimat 1, kami yang duduk rapi di sebelah Bapak antusias ikut mengamati seluruh gerbong. Kalimat 2, celingukan ke depan belakang, menatap keluar jendela, melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Kalimat 3, hutan pedalaman Sumatera yang selalu berkabut di pagi hari. 4, Bapak tersenyum. Dia sudah menduga kalau kami, jangankan menjawab pertanyaan, mendengarkan kalimatnya barusan pun tidak. Majas personifikasi dalam kutipan teks tersebut ditandai dengan bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 9. Perhatikan kalimat perincian berikut. Kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Kalimat pernyataan yang tepat untuk kalimat perincian tersebut adalah A. Pemandangan matahari terbit di Pantan Terong sangat cantik. D. Danau Laut Tawar indah sekali di pagi hari. C. Jalan ke arah Bukit Pantan Terong mengerikan. D. Kami berangkat pagi sekali. Soal nomor 10. Perhatikan kutipan teks berikut. Pantan Terong adalah nama tempat wisata yang sedang populer di kota Takengon. Akhirnya, aku menginjakkan kaki juga di sini. Kalau kalian berkunjung ke Aceh, sempatkan mampir juga ke bukit yang memiliki banyak pemandangan alam yang cocok untuk dijadikan latar belakang bersuah foto dan diunggah di media sosial ini. Ya, aku jamin kalian tidak akan merasa rugi. Istilah yang tepat untuk menyebut pemandangan alam yang cocok untuk dijadikan latar belakang bersuah foto dan diunggah di media sosial adalah A. Comfortable, B. Instagramable, C. Divable, D. Valuable. Soal nomor 11. Perhatikan kutipan teks berikut. Jangan ambil apapun selain foto. Jangan bunuh apapun selain waktu. Dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Kalimat tersebut merupakan ungkapan penting yang perlu dipahami oleh pengunjung tempat wisata. Maksud kalimat tersebut adalah A. Semua pengunjung objek wisata hanya boleh mengambil gambar secara swafoto. B. Semua pengunjung harus memakai alas kaki berupa sandal gunung. C. Pengunjung wisata hanya bisa datang ke lokasi objek tersebut di pagi hari. D. Pengunjung wajib mentaati peraturan yang diberlakukan di semua objek wisata. Soal nomor 12. Perhatikan kutipan teks berikut. Ini namanya mosi. Bulunya hitam gelap dan lebat.
Meski bulu dari samping wajah sampai bawah telinganya putih seperti uban, ia masih muda. Aku suka mengelusnya. Ia aktif pada malam hari, jalan-jalan di atap rumah, atau mencari cacing di tanah. Makannya kesukaannya selain cacing dan serangga adalah buah pepaya dan pisang. Objek deskripsi dalam paragraf tersebut adalah A. Tempat, B. Binatang, C. Makanan, D. Suasana. Soal nomor 13. Perhatikan kutipan teks berikut. Kalimat 1. Nah, bagaimana? Kalimat 2. Sepertinya semua sudah tidak sabar ingin menginap ya. Kalimat 3. Sampai hari ini baru liang masih digunakan untuk berkumpul, melakukan ritual, dan berdoa bersama setiap hari Minggu pagi. Kalimat 4. Demikian kakak-kakak, bapak ibu. Hingga di sini ada pertanyaan. Kalimat yang menggunakan kata sapaan ditandai dengan bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 14. Perhatikan kutipan teks berikut. Setibanya titik-titik, gerbang desa kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apapun sebelum menghadap kepala adat. Maka kita akan langsung menuju titik-titik rumah gendang untuk mengikuti upacara adat Wailu. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian teks yang rumpang tersebut adalah A. Ke dan dari, B. Di dan ke, C. Di dan dari, D. Dari dan ke. Soal nomor 15. Penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat A. Desa ini desa terdekat dengan Wairepu. Terdapat satu kapital di awal kalimat. B. Desa ini desa terdekat dengan Wairepu. Terdapat dua huruf kapital di awal kalimat dan pada kata Wai. C. Desa ini desa terdekat dengan Wairepu. Terdapat 4 huruf kapital, yaitu pada kata desa, kemudian desa, dan Wai, dan juga Rebu. D. Desa ini desa terdekat dengan Wairepu. Terdapat 3 huruf kapital pada kata desa di awal kalimat, kemudian pada kata Wai, dan kemudian juga pada kata Rebu. Soal nomor 16. Perhatikan kutipan teks berikut. Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang terletak di perbatasan Desa Sinarjaya dan Desa Kramatwangi, Kabupaten Garut ini mudah dicapai dengan kendaraan umum. Kalian dapat pergi dari Jakarta menggunakan transportasi umum. Gunakan bus Karunia Bakti atau Prima Jasa, jurusan Jakarta Garut. Turun di Terminal Guntur Garut. Lalu lanjutkan dengan angkutan elf jurusan Garut Cikajang dengan tarif Rp15.000. Alternatif lainnya, kalian bisa naik angkutan elf dari Terminal Lewi Panjang atau Terminal Cicaheum di Bandung jurusan Bandung Cikajang. Lalu turun di Kecamatan Cisurupan. Taman Wisata Alam Gunung Papandayan terletak di A. Perbatasan Desa Sinarjaya dan Kabupaten Garut. B. Perbatasan Desa Cikajang dan Desa Cisurupan. C. Perbatasan Desa Sinarjaya dan Desa Kramatwangi. D. Perbatasan Desa Kramatwangi dan Desa Garut. Soal nomor 17. Perhatikan kutipan teks berikut. Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang terletak di perbatasan Desa Sinarjaya dan Desa Kramatwangi, Kabupaten Garut ini mudah dicapai dengan kendaraan umum. Kalian dapat pergi dari Jakarta menggunakan transportasi umum.
Gunakan bus Karunia Bakti atau Prima Jasa, jurusan Jakarta Garut. Turun di Terminal Guntur Garut, lalu lanjutkan dengan angkutan Elf jurusan Garut Cikajang dengan tarif Rp15.000. Alternatif lainnya, kalian bisa naik angkutan Elf dari Terminal Lewi Panjang atau Terminal Cicayum di Bandung, jurusan Bandung Cikajang, lalu turun di Kecamatan Cisurupan. Berdasarkan informasi dalam kutipan teks tersebut, angkutan umum yang dapat digunakan untuk menuju Taman Wisata Alam Papandayan dari Terminal Lewi Panjang adalah A. Bus Karunia Bakti, B. Bus Prima Jasa, C. Angkot Elf jurusan Garut Cikijang, D. Angkot Elf jurusan Bandung Cikijang. Soal nomor 18. Perhatikan kalimat berikut. Saat menggigit, kalian akan bisa merasakan rasa manis di ujung lidah. Lalu setelah beberapa saat, kalian akan merasakan sensasi sedikit rasa pahitnya. Kalimat tersebut mendeskripsikan objek berdasarkan indera. A. Penciuman, B. Penglihatan, C. Pendengaran, D. Perasa. Soal nomor 19. Tujuan teks deskripsi adalah A. Pembaca dapat membayangkan seperti apa yang dilihat oleh penulis. B. Pembaca dapat membayangkan seperti apa yang dirasakan oleh penulis. C. Menciptakan imaji pembaca sehingga pembaca dapat merasakan seperti yang dialami oleh penulis. D. Pembaca dapat merasakan seperti apa yang didengar oleh penulis. Soal nomor 20. Kalimat dalam teks deskripsi yang menjelaskan dan menguraikan suatu objek hingga ke bagian sekecil-kecilnya disebut dengan A. Kalimat pernyataan, B. Kalimat pertanyaan, C. Kalimat perincian, D. Kalimat berita. Nah, demikian tadi anak-anak beberapa soal yang dapat kalian gunakan untuk latihan sehingga kalian semakin siap menghadapi asas. Terima kasih.